Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicarakan topik yang 12.2. Jadi ini subtopik 12 yang nomor 3, yaitu posisi ormas agama sebagai kekuatan politik dan kekuatan peradaban atau beradab. Itu ya. Jadi organisasi agama yang cukup besar, katakanlah kalau di Indonesia itu karena sebagian besar Islam, ya Muhammadiyah dan NU, meskipun ada yang lain-lain seperti Al-Irsyad dan sebagainya, gitu ya. Tentu organisasi agama ini ya mendukung sesuatu tuntunan Islam, yang lain-lain juga sesuai dengan tuntunan agama yang baik. Dan secara umum agama itu kan mesti terkait dengan aturan ya yang dibuat oleh Tuhan. Agama pasti dikaitkan dengan Tuhan dan Tuhan membuat aturan ya, dan aturan itu yang disebut dengan agama. Dan bisa dikatakan semua agama itu dilarang ya, dilarang di dalam semua agama itu mencuri gitu ya, bohong. Itu pasti dilarang. Dan di agama pasti disuruh jujur. Ya, kemudian suka bersedekah. Konsepnya begitu. Tentu organisasi agama ya, ormas agama, kalau ini kemudian gak jelas baik, yang baik loh ya, gitu ya, untuk kemudian menjadi kekuatan politik ya, menjadi kekuatan politik, maka tentu kekuatan politik yang baik, gitu ya. Jadi tentu ormas agama akan menghasilkan kekuatan politik yang baik. Dan ormas agama yang besar itu ya, tentunya banyak pengikutnya, dan pengikut yang banyak itu merupakan kekuatan politik. Karena konsep kekuatan politik itu adalah adanya suara dari anggota, gitu. Artinya organisasi agama itu jelas kekuatan politik, dan tentu kekuatan politik yang didasari agama itu baik. Nah, konsepnya seperti itu. Hanya saja kemudian ada partai politik yang tidak mengusung konsep-konsep agama. Lebih-lebih konsep yang dipakai itu adalah untuk mencari kekayaan atau sekedar kekuasaan, yang malah kekuasaan itu dipakai untuk mencari kekayaan. Maka partai politik yang murni seperti ini ya, tentu partai politik yang buruk. Karena apa? Dasarnya adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan dan bagaimana caranya mendapatkan kekayaan. Sehingga ormas agama itu bisa sebagai pendukung kekuatan politik yang baik dan beradab. Hanya saja sering ya, tidak menutup kemungkinan ya, bukan sering tapi ya, tidak menutup kemungkinan ormas agama ini ditunggangi oleh organisasi politik. Untuk apa? Ya tujuannya satu, untuk mendulang suara. Hanya itu saja. Karena ditunggangi untuk mendulang suara, ya tujuannya ya untuk nyari kekuasaan. Dan kekuasaan ini sebagai alat untuk mencari kekayaan. Maka kompensasinya biasanya adalah ya diberi uang ormasnya itu. Artinya yang diberi uang ini namanya adalah disuap. Nah, ini konsepnya. Tentu kalau disuap itu sebagai hal yang buruk, ya tidak boleh diikuti, gitu ya. Konsepnya demikian. Nilai agama dan budaya politik. Yang keempat. Nah, nilai agama itu adalah sumber nilai. Dulu sudah saya sampaikan, dalam siklus etik, manusia itu perilakunya adalah merupakan hal-hal yang diulang atau disebut kebiasaan. Tapi kebiasaan yang dilakukan manusia tidak hanya sekedar kebiasaan,
Tapi kebiasaan tersebut ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk itu. Dari mana asal kebiasaan? Ya, kebiasaan dan baik dan buruk itu disebut nilai. Ya, baik hitam, buruk, baik itu putih, buruk itu hitam, hitam putih itu ya maksudnya. Nah, hitam putih itu disebut nilai. Nilai adalah sesuatu yang mewarnai kebiasaan. Nilai itu adalah sesuatu yang mewarnai kebiasaan. Kemudian asal nilai ini dari mana? Ya, pertama dari agama. Itu. Agama yang menetapkan suatu kebiasaan itu menjadi disebut kebiasaan baik, kebiasaan buruk, gitu ya. Nah, pada saat nilai yang sudah memiliki pada saat kebiasaan sudah memiliki nilai dan dijadikan pedoman perilaku, itu disebut norma. Ya, tentu norma akhirnya ada norma baik, norma buruk. Konsepnya begitu. Nah, nilai agama inilah yang kemudian masuk, yang baik buruk ini tadi masuk di dunia politik. Gitu ya. Tentu masalah agama terkait dengan politik, agama kan mengatakan ya, yang jujur ya, perilaku jujur itu baik. Perilaku bohong itu buruk, kan mesti begitu. Maka dalam konsep politik yang disebut norma baik ya yang jujur, ya, norma buruk itu yang bohong, gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diambil oleh politikus, yang mana dia menggunakan nilai-nilai yang ada di agama untuk berperilaku, yaitu berperilaku jujur, berperilaku tidak bohong, berperilaku tidak menipu, dan seterusnya. Nah, dari sinilah maka posisi nilai agama ya sebagai dasar untuk berbudaya politik. Artinya budaya politik itu, kalau kita tahu kemarin budaya atau tradisi itu adalah kebiasaan ya yang ada di masyarakat. Ya, suatu kebiasaan yang ada di masyarakat apa adanya, itu yang biasa disebut dengan tradisi atau budaya atau adat istiadat. Nah, kalau budaya, tradisi, adat istiadatnya ini konsepnya adalah untuk mencari kekuasaan, maka disebut juga budaya politik ya. Budaya politik itu budaya berpolitik, artinya di dalam kebiasaan untuk mencari kekuasaan tersebut dia menggunakan landasan ya, nilai dari mana. Tentu nilai yang ditekankan adalah dari agama, bukan dari semata-mata nilai yang berasal dari budaya atau kebiasaan. Misalnya suatu kebiasaan di suatu daerah menipu itu biasa ya itu nggak boleh kita ikuti. Nilai yang dipakai adalah nilai yang berasal dari agama. Nah, jadi agama dalam hal ini adalah membangun budaya politik yang baik, gitu ya. Membangun budaya politik yang baik. Yang baik itu ya tidak berarti persentase. Katakanlah 80% positif, 20% negatif. Ya, ini disebut baik. Enggak. Yang baik itu ya 100%. Kalau seperti ini masih salah. Jadi tidak boleh mentolerir adanya keburukan. Apapun bentuknya keburukan itu tidak boleh ditolerir. Nah, pada saat keburukan tidak boleh ditolerir, ya memang budayanya adalah budaya yang baik. Nah, budaya politik yang baik tentu mengedepankan konsep-konsep seperti tadi. Adanya kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, ya, artinya tidak menipu, tidak berbohong, tidak memaksa, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.